2 minggu yang lalu. Kita baca lagi di Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Ini agak panjang Pak Ndoko, kuat ya, soalnya kan habis dari jambu, jadi capek nanti. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Ya. demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, semoga saya bisa menjelaskan dengan terang. Kiranya Roh Kudus yang menuntun. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Peristiwa ini terjadi di zamannya Musa ketika orang Israel bersungut-sungut dan orang Israel, Tuhan marah dan orang Israel, Tuhan merintahkan ular tedung untuk gigit orang Israel dan banyak orang Israel yang meninggal. Dan dari semua ini orang Israel bertobat, dia datangi Musa, minta tolong Musa supaya berdoa supaya ular ini berhenti, kira-kira seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Allah setelah Musa berdoa, Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tedung ini, diangkat di suatu tiang, dan ditinggikan, dan Allah bicara bahwa orang yang melihat ular ini disebut Nehustan pada waktu itu. Nah, orang Israel yang digigit ular, yang melihat ular ini, maka dia tetap hidup, tidak mati. Nah, hal ini dipakai oleh Yohanes di zaman Perjanjian Baru. Dikatakan bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kalau pada waktu itu orang Israel digigit ular dan dia melihat patung itu, maka dia tidak mati, artinya tetap hidup. Tetap hidup, perhatikan, tetap hidup. Sama hari ini ketika melihat anak manusia yang ditinggikan, maka dia akan tetap hidup. Anda harus mengerti bukan melihat ini hanya dengan mata jasmani, tidak. Tapi yang dimaksud melihat ini, melihat apanya, supaya tidak salah paham ya. Waktu itu saya jelaskan gini, yang meninggikan ular itu bukan Musa. Yang meninggikan ular itu yang menyuruh Musa. Siapa yang menyuruh Musa? Allah. Ular itu tinggikan supaya dilihat oleh orang Israel. Sama. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini banyak kita salah paham bahwa
kalau anak manusia ditinggikan tuh kita yang meninggikan. Kita memuji, memuliakan, pakai nyanyian segala macam dengan pujian. Maksudnya bukan itu. Sama seperti ketika itu Allah meninggikan ular itu untuk dilihat oleh orang Israel. Sama yang meninggikan Yesus bukan kita, tetapi Allah yang meninggikan Yesus. Maksudnya seperti itu. Supaya manusia yang melihat Yesus, dia tetap hidup. Artinya oleh hidup yang kekal. Hidupnya tidak dibatasi. Nangkep sampai sini? Nah sekarang kita lihat, apa yang dimaksud melihat Yesus? Yang dimaksud melihat Yesus, melihat hidup Yesus yang ditinggikan oleh Bapa. Bagaimana Yesus ditinggikan oleh Bapa? Ditinggikan itu bahasa aslinya itu hupso kalau nggak salah. Ya, hupso. Hupso ini artinya mengangkat di tempat tinggi. Mengangkat martabatnya. Menjadi manusia yang unggul. Yang mulia. Yang memuliakan Bapa. Tangkap sampai sini? Ya. Nah, meninggikan ini bagaimana Allah meninggikan Yesus? Dia harus mengalami sesuatu yang tidak nyaman, namanya penderitaan. Dan puncaknya itu di kayu salib. Itu cara meninggikan. Jangan dilihat cara meninggikan itu di salibnya, enggak. Tetapi manusia untuk dimuliakan itu harus melewati suatu penderitaan. Bentar, kita lihat di Yohanes 12 ayat 32 dan 35. Sorry, 32 sampai 35. Yohanes 12 ayat 32 sampai 35. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sampai situ dulu. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Ditinggikan. Itu dimuliakan. Ya. Sampai situ aja cukup. Bahwa menyatakan bahwa ditinggikan itu bagaimana menyatakan dia mati. Artinya sebetulnya bagaimana Yesus mengalami suatu penderitaan. Mengosongkan dirinya. Dan biar Allah yang berkarya dalam hidupnya. Kita tidak bisa memuliakan Allah kalau kita tidak mengosongkan diri kita. Makanya Yesus ngomong seperti ini. Kalau kamu jadi muridku, kamu harus melepaskan dari segala milikmu. Segala milik itu jangan diartikan hanya harta kita, tapi dari diri kita. Menanggalkan dari manusia lama kita. Supaya dipenuhi oleh Allah sendiri. Baru bisa berjalan dengan Allah. Baru bisa memuliakan Allah. Baru bisa hidup kita memuliakan Allah. Kalau tidak akan pernah bisa. Yesus dimuliakan. Yesus mengosongkan diri dari hidupnya. Dan diisi oleh kepenuhan Allah. Berjalan dengan jalan Allah. Dan jalan itu jalan yang sulit. Perjanjian baru memakai iman Abraham. Anda lihat perjalanan Abraham. Puncak dari Abraham untuk ikuti Bapa dalam perjalanannya. Dia harus menyerahkan yang terbaik dalam hidupnya. Yaitu Ishak.
Setelah dia menyerahkan Ishak di Gunung Moria, setelah dia mengangkat pedangnya, Bapak ngomong gini, stop, sekarang aku tahu hatimu, bahwa engkau mengasihi aku. Untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Allah itu tidak semudah dengan nyanyian atau ucapan. Tapi ada sesuatu yang dilepaskan dari seluruh hidup kita untuk mengikuti sepenuhnya jalan Dia. Tidak bisa separuh, sepenuhnya. Ditinggikan, maaf, kita tidak bisa ditinggikan atau Yesus tidak bisa ditinggikan kalau tidak mengosongkan dirinya. Amin. Amin. Kita tidak bisa, hidup kita tidak bisa memuliakan Allah jika masih ada kitanya. Tidak bisa. Itu prinsipnya Bapak. Kalau Yohanes ngomong gini, kalau kamu kehilangan nyawamu, baru kamu akan mendapatkannya. Ini prinsipnya Bapak. Dan ini prinsipnya hidup Tuhan Yesus. Ini yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Ini yang membuat Yesus ditinggikan. Kalau Paulus ngomong, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Ini kalau tidak mengosongkan diri, tidak bisa Bapak Ibu. Artinya kalau masih ada kepentingan diri, kita tidak bisa berjalan dengan Dia. Dan kita tidak bisa dimuliakan. Coba kita lihat di Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17, kalau nggak salah ya. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas ya. Orang yang menderita bersama Yesus akan dipermuliakan. Ini kan jelas. Kapan itu? Ketika kita mengerti kebenarannya dan kita mau hidup di dalamnya, baru dipermuliakan. Dipermuliakan itu menderita bersama Yesus. Kenapa bersama Yesus? Karena Yesus melakukan hal itu. Arti Yesus ditinggikan supaya kita bisa melihat hidup Yesus. Apa yang dilakukan Yesus adalah prinsip Bapa di surga. Kalau prinsip ini dilakukan, tidak akan ada peperangan. Tidak ada keegoisan. Semua kepentingan Bapa. Dan kepentingan Bapa itu mengasihi sesama. Yesus mati kayu salib. Yesus datang sebagai manusia untuk mengasihi sesama. Ini prinsip banget ini. Makanya Paulus ngomong gini di dalam gereja bahwa hendaklah kamu saling merendahkan hati satu sama yang lain. Melihat kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Ini prinsip dari Tuhan Yesus. Prinsip garam juga sama. Garam tidak akan berfungsi kalau tidak kehilangan dirinya. Garam itu kalau tidak mau larut, tidak akan berfungsi. Garam itu menjadi larut, merelakan diri, melarutkan diri pada apa yang harus dilarutkan, baru dia berfungsi. Kalau tidak, enggak. Sama. Ini prinsip banget.
Kita lihat sekarang Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Ini tentang peristiwa Petrus. Tapi kita ambil prinsipnya, ya. Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Prinsipnya sama. Seseorang yang mau hidup jalan Tuhan itu menderita. Ketika dia mengikut dalam jalan Tuhan, itulah dipermuliakan. Itulah memuliakan Allah. Itulah saatnya kesempatan ditinggikan oleh Allah. Banyak kita berpikir dulu kalau memuliakan Allah itu memuji Tuhan. Tidak salah, tapi prinsip ini yang jauh lebih dalam. Bahwa memuliakan Allah ketika kita hidup menderita bersama Yesus, itulah kesempatan dimuliakan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu, pemberitaan seperti ini tidak disukai karena memang nggak nyaman. Kenapa? Karena prinsip manusia itu untuk kepentingan diri sendiri. Perlawanan, paradoks, tidak sama dengan prinsip Tuhan. Yang rusak itu yang ini, untuk kepentingan diri sendiri. Kita lihat Yesus datang ke dunia. Dia bukan kepentingan dia, tapi kepentingan Bapa. Dan kepentingan Bapa mengasihi manusia. Kita kembali ke, sebentar. Tadi peristiwa Petrus itu ketika di atasnya itu tentang apakah percakapan Yesus dengan Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Dan Yesus ngomong yang di ayat 18 ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikatkan pinggangmu sendiri dengan berjalan kemana saja engkau kehendaki, tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Siapa orang lain itu? Jalannya Tuhan. Yang mengikat kita itu jalannya Yesus. Makanya kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat, dan ketika berjalan di dalam jalannya, dan ketika kita melenceng, kita ada masalah yang membuat kita kembali. Anda ingat ini? Halo? Ada ngerti? Saya mengalami hal ini berapa kali dan sering kali. Ketika saya melakukan suatu kesalahan dan mungkin berulang kali, tempeleng, tas, pakai masalah, derdek, takut, kembali Tuhan ampuni aku. Dan tahu salahnya itu, tahu. Orang yang berurusan dengan Tuhan, dia ingin berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang mengikat. Tuhan tidak mau lepas kita. Petrus harus mati di kayu salib dan terbalik. Itu jalan Tuhan. Itu cara Allah memuliakan dia. Dan itu memuliakan Allah. Dan kalau memuliakan Allah, tentu hidupnya dimuliakan. Amin.
ayat 15 dari Yohanes 3. Saya bacakan, tidak apa-apa Pak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Orang percaya bahasa aslinya piseo, artinya mempercayakan diri kepada objek yang dipercayai. Siapa itu? Yesus yang telah ditinggikan oleh Bapa melalui jalan salib, melalui jalan harus menanggalkan dirinya, harus kehilangan nyawanya. Tidak ada kepentingan dalam dirinya, hanya kepentingan Bapa yang ada dalam dirinya. Ketika prinsip hidup ini menjadi prinsip hidup kita, itulah dimuliakan oleh Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia, oleh hidup Yesus. Banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu hanya Yesus ketika mati di kayu salib dan itu menyelesaikan akibat dosa. Semua dosa kita. Tidak Bapak Ibu. Tapi hidup Yesus, itu juga iya, tapi hidup Yesus itu harus menjadikan hidup kita. Apa yang menjadi prinsip hidup Yesus? Yang Bapa sudah berikan sama Yesus. Dan Yesus sudah lakukan dalam hidupnya. Itu menjadi prinsip hidup kita dan kita hidup di dalamnya. Baru Roma 8 ayat 17 itu terjadi. Kalau tidak akan terjadi. Dan gereja itu harus menjadi contoh di dalamnya. Bahwa saling tidak mempunyai kepentingan diri sendiri. Tapi mementingkan orang lain. Contoh ini ya, mementingkan orang lain itu banyak contohnya. Tapi ini contoh yang kecil, tapi bisa buat kita merefleksi diri. Ya. Orang yang mengerti prinsip ini, itu tidak membuat sulit orang lain. Ngerti maksudnya? Orang yang mementingkan orang lain itu tidak mempersulit orang lain. Contohnya Pak, contoh ini ya. Tapi ini kalau contoh ini Anda kesindir, ya enggak apa-apa lah. Ini kita mau belajar kan gitu. Ya. Anda kalau parkir di sini kan tempatnya sempit, ya kan? Ya. Anda kalau parkir pertama kali di sini, cari tempat yang nyaman untuk keluar atau supaya orang lain parkir lebih enak, mana? Halo, ngerti enggak maksudnya? Orang yang pertama parkir di sini, pertama, kedua, ketiga, itu Anda parkir supaya orang lain, supaya Anda nanti keluarnya gampang, atau supaya orang lain mudah untuk parkir yang berikutnya. Seharusnya gitu. Seharusnya gitu. Seharusnya gitu, ya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Itu aja contoh. Seharusnya kalau kita mau parkir ya, parkir yang gimana orang lain itu supaya tidak sulit parkirnya. Kan banyak parkir supaya, ya apa caranya aku metu ini gampang kok. Jadi parkirnya yang menguntungkan dia daripada menguntungkan orang lain. Itu hal kecil Bapak Ibu. Ada hal-hal yang lain tentu. Anda bisa menerjemahkan. Tentu Roh Kudus akan bicara dalam hidup kita. Amin. Sampai ayat mana tadi?
Ayat 18 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mengapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Artinya mereka tidak mau mendekat kepada terang itu karena takut kelihatan kejahatannya. Justru sebetulnya kalau kita mendekat kepada terang, supaya kita bisa kelihatan kejahatan kita. Ketika kejahatan itu kelihatan di kita selesaikan dengan dia. Dan biarlah dia menyelesaikan dalam hidup kita. Melalui suatu peristiwa yang kita harus alami. Yang membentuk kita untuk kita menjadi manusia yang unggul, yang dimuliakan. Anda nangkep ini? Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang. Artinya tidak mendekat kepada terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tidak kelihatan. Seharusnya mendekat kepada terang itu. Supaya kelihatan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam alam. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam alam. Orang yang mendekat kepada terang justru akan kelihatan di dalam perbuatannya apakah apa yang saya lakukan ini berasal dari manusia lama saya atau berasal dari manusia baru saya. Atau kehendak saya atau kehendak Allah. Berjalan di dalam terang itu seperti itu. Ketika kita diperhadapkan suatu masalah dan kita harus memilih atau bukan masalah atau sesuatu hal yang kita harus memilih apakah saya menolong orang ini atau tidak. Itu kalau orang berjalan dalam terang, itu terang dalam dirinya. Dan dia bisa punya pilihan. Aku mau ikuti mau pribadiku yang pelit, atau aku mau ikuti jalan Tuhan meskipun sulit. Yang dimaksud di dalam terang itu seperti itu. Dan Yesus berjalan seperti itu. Anda ingat ketika Yesus mati kayu salib, malamnya dia bilang, Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripada aku. Tetapi aku mau kehendakmu yang jadi. Terang dalam dirinya. Dan dia memilih, aku mau kehendakmu yang jadi. Meskipun dia punya kehendak yang lain. Orang yang berjalan dalam terang, ini akan muncul dalam diri seseorang. Rasul Paulus ngomong seperti ini, aku mau berbuat yang baik, tapi yang jahat sudah padaku. Orang berjalan di dalam terang Allah, berjalan di dalam terang Yesus, pasti mengalami hal ini. Apakah yang dilakukan ini kehendak Allah atau kehendakku sendiri? Inilah jalan bagaimana kita akan dimuliakan. Dan jalan Tuhan itu jalan yang tidak nyaman. Jalan bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Dia dan sesama. Kalau kita mengerti prinsip ini, kita akan mudah bisa mengerti, walaupun tidak mudah, tapi mudah mengerti maksud kehendak Allah. Tidak akan keluar dari situ.
Amin. Kalau kita dalam hal yang kecil aja, kita tidak bisa menaklukkan hal ini, menaklukkan diri kita. Kita tidak akan bisa menaklukkan yang besar yang ada di dalam diri kita. Karena sebetulnya musuh manusia itu bukan setan yang terbesar, tapi diri kita. Dan itu butuh terang Tuhan. Dan ketika terang itu menerangi kita, ada suatu pilihan yang harus kita ambil. Bahkan ketika kita tidak mengerti keadaan kita, karakter kita, Tuhan sering tunjukkan melalui suatu peristiwa. Entah orang memberikan masukan, entah orang memberikan nasihat, atau entah suatu peristiwa yang membuat kita bisa mengerti bahwa kita lagi dibenahi karakter kita. Itu telah terang Tuhan untuk melihat kecacatan kita, untuk tunjukkan kecacatan dalam diri kita, supaya kita bisa melihat, Tuhan ampuni, aku masih iri hati, ampuni Tuhan, aku masih pelit. Itu satu peristiwa terjadi membuat kita bisa melihat diri kita. Kalau kita melihat yang rendah hati, kata Tuhan ngomong seperti ini, aku membenci orang yang sombong, yang congkak, tetapi aku mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang mau dibentuk, itu orang yang rendah hati. Masalahnya gini, ini penting, masalahnya gini. Sering Tuhan sudah menerangi hati kita, sudah melihatkan keadaan kecacatan kita, baik melalui suatu peristiwa apapun. Tapi seringkali kita membela diri kita. Ini yang tidak buat selesai. Tuhan sering lihatkan kecacatan kita, tapi kita sering membela diri kita. Anda memahami kata-kata saya ini? Dan sering kita lakukan, termasuk saya. Tuhan perlihatkan kecacatan kita, tapi kita sering bantah. Tuhan sudah kasih terang sama kita, tapi kita sering membantah. Padahal Tuhan mau selesaikan itu. Padahal Tuhan ingin membawa kita pada kemuliaan yang Yesus sudah alami. Terus gimana Pak? Belajar diam. Yesus menjadi contoh. Dia lakukan diam. Seperti domba yang disembelih, yang keluh, tidak memberontak. Kalau orang ngasih nasihat, salah Pak, gimana Pak? Diam. Nggak perlu membantah. Salah tidaknya kita konfirmasi sama Tuhan. Kalau salah, tidak usah bantah. Berjalan dalam terang Tuhan, butuh rendah hati Bapak Ibu. Amin. Kita sudah memilih Yesus, artinya kita memilih Dia sebagai Tuhan. Kita harus memilih jalan-jalannya. Apa yang Dia telah lakukan dan alami dan telah dibuktikan kebenarannya. Bagaimana Yesus dipermuliakan, demikian juga seharusnya kita. Amin. Siapapun, termasuk saya. Pak Tri, sekalian berdiri, AC-nya matikan Pak, dingin Pak.
Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Orang yang berjalan di dalam jalan Allah, dia akan melihat terang itu dalam batiniahnya. Dan dia harus belajar untuk memilih yang tidak membuat nyaman dirinya. Amin, Bapak Ibu. Dan percayalah ya, kalau kita jalan di jalan Tuhan, ya, Tuhan pasti pelihara kok. Percayalah. Meskipun jalannya berkelok, meskipun jalannya tidak nyaman, percayalah bahwa Allah itu memelihara. Dia itu Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Mana ada bapak kalau anaknya menderita, tidak memberikan pertolongan, pasti memberikan. Tapi Tuhan tuh selalu ingin uji hati kita. Abraham mengikuti jalan Tuhan, harus melalui ujian. Karena Tuhan mau lihat kualitas Abraham. Dia ikuti segenap hati, tidak ikuti aku. Sama dengan kita. Kalau kamu jadi muridku, kata Yesus, kamu harus melepaskan dari segala milikmu. Kenapa? Karena itu prinsip hidupku. Dan ini prinsip hidupnya Bapak. Dan ini tatanan Bapak. Amin, Bapak Ibu. Kalau kamu kehilangan nyawa, kamu akan mendapatkannya. Ini prinsipnya Bapak. Dan ini prinsipnya Tuhan Yesus. Kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus berani kehilangan nyawa. Mempercayakan diri kepada Yesus, itu seperti itu. Kehilangan nyawa. Percaya bahwa akan mendapatkan nyawa. Ini sangat prinsip sekali. Kekristenan itu ya ini. Kehilangan diri kita. Selama kita tidak mau kehilangan diri kita, kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan Dia. Tidak akan pernah bisa. Siapapun. Ikut Tuhan Yesus itu sakit, Bapak Ibu. Ada lihat tokoh-tokoh iman, terutama Abraham, kehilangan dirinya, baru bisa berjalan dengan Allah. Sekarang aku tahu hatimu, bahwa engkau benar-benar mengasihi aku. Dia tidak minta Ishak kok. Dia tidak perlu Ishak, enggak. Tapi dia menguji batinnya, menguji hatinya. Apa engkau mengasihi aku? Dan mengasihi Tuhan itu tidak cukup di ucapan, di nyanyian. Tapi apakah hidup kita sehari-hari mencerminkan dengan kita memilih jalannya yang sulit? Perhatikan, manusia itu kecenderungannya mementingkan diri sendiri. Bayangkan kalau rumah tangga memiliki prinsip ini, bahwa dia mementingkan orang lain. Tidak ada pertengkaran.
Meskipun tidak nyaman tetap dijalani, tidak akan ada pertengkaran. Saya itu anak ragil. Dari 4 saudara saya anak bungsu. Istri saya anak sulung. Kalau ngomong egois mungkin lebih banyak saya egoisnya. Karena anak ragil itu kan dimanja kan. Sembarang dituruti. Gitu. Dan itu tercetak dalam hidup perjalanan saya. Dan dia memang banyak ngalahnya. Ya kadang-kadang dia nggak ngalah gitu ya. Tapi banyak ngalahnya daripada saya. Ya. Tapi saya beruntung ketemu Tuhan Yesus. Ini kan mertua sudah nggak ada, ya. Makanya saya ngomong seperti ini, nggak apa-apa ya Mam ya. Dulu saya kalau pacaran sama dia, itu datang ke rumahnya dia, itu kan saya kan pakai kutungan, terus celaan gitu ya, modelnya gitu, rambutnya gondrong. Kira-kira gini, model apa gitu ya. Gak pantas dapat anak saya. Ya memang gak pantas. Tapi kok untung ya ketemu Tuhan Yesus. Meskipun saya hari ini belum sempurna, tapi saya percaya dia bisa melihat perubahan saya. Walaupun belum sempurna. Kalau ada hal yang tidak prinsip, kalau dulu saya marah. Kalau itu tidak cocok dengan diri saya. Tapi sekarang enggak. Kalau itu tidak prinsip, ngapain marah? Udahlah. Dia mau senang gitu ya sudah. Tapi prinsip untuk mementingkan orang lain, itu akan muncul. Kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus, itu akan muncul kok. Anda nyetir di jalan, gitu ya. Aku disik, apa? Ya wis, laku sik. Itu akan muncul kok di diri kita. Banyak hal Bapak Ibu. Kalau prinsip ini ada pada kita, dan semakin menguasai hidup kita, kita berjalan lebih enjoy. Kalau dulu bisnis tuh harus dapat sekian. Kalau tidak dapat sekian gelisah. Kepikiran. Ya apa caranya? Kok bisa gitu ya? Setelah ikut jalannya, dapat segini, ya sudah. Terima kasih Tuhan. Aku tahu ini jatahku sekian hari ini. Cukup. Aku percaya Tuhan pelihara. Udah. Tidak ngotot dengan maunya sendiri. Semakin orang lihat jalan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, dia akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin berani menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bahwa dia Allah yang bertanggung jawab. Allah yang benar. Allah yang sangat mengasihi kita. Dan itu butuh pembuktian dalam perjalanan. Abraham tidak akan berani memberikan Ishak di ujung hidupnya. Kalau dia tidak mengalami perjalanan sebelum itu. Sampai membangun imannya, sampai dia berani memberikan yang terbaik bagi Allahnya. Seperti Goliat, seperti Daud melawan Goliat. Jangan dipikir Daud itu hanya nekat, tidak. Dia punya pengalaman bersama Allahnya. Bagaimana Allahnya menolong dia dalam memelihara domba-domba. Singa yang menerkam dan dia bilang, bagaimana Allah menyertaiku untuk melawan mereka. Dan Allah membuatnya menang.
Dan bagaimana dalam perjalanan itu dia buktikan. Dan sehingga ketika dia melihat Goliat, itu imannya sudah mencapai di titik itu. Sama dengan kita. Tuhan bimbing dari hal yang kecil sampai kita melihat hal yang besar. Dan kita berani untuk itu. Sampai berani kehilangan diri kita. Itu tidak langsung Bapak Ibu. Harus dibangun. Harus rendah hati untuk mau ditegur. Harus rendah hati untuk menerima keadaan apapun ketika itu terjadi. Itu cara Allah membentuk kita. Untuk melembutkan hati kita. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak nyaman. Kita menerima, melewati itu semua. Dan melihat bagaimana dia menuntun kita. Bagaimana dia menyatakan dirinya terhadap diri kita dalam perjalanan itu. Itu yang membangun iman kita. Itu yang membentuk pribadi kita. Karakter kita. Amin. Berjalan dalam terang seperti itu. Jangan berjalan dalam terang, tetapi kita membela diri kita. Allah mau menyelesaikan satu A, tapi kita membela A itu. Jangan. Belajar rendah hati. Amin. Ini tidak mudah dan sangat sulit, tetapi Tuhan pasti menolong kita. Di dalam perjalanan itu, ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Dia. Dia berikan Roh Kudus-Nya di dalam kita, untuk menuntun kita. Baik Dia menghibur kita, melalui firman-firman yang kita dengar. Melalui tuntunan Dia, bagaimana harus kita bersikap. Tuhan akan menolong kita. Amin. Ya, kita berdoa.